Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli, kelas AKP 3A dengan NIM 42023050041. Di sini saya akan membahas materi tentang PBB untuk perbaikan nilai perpajakan 2. Sebelum lanjut ke materi, di sini saya akan menyampaikan beberapa hal yang akan saya bahas di video kali ini. Yang pertama yaitu ada pengertian PBB, objek yang dikenakan PBB, bukan objek PBB, dasar hukum PBB, dasar pengenaan PBB, dan tarif PBB. Baiklah, langsung kita yang ke pertama, yaitu pengertian PBB. Pajak bumi dan bangunan merupakan sebuah biaya yang harus disetorkan atas keberadaan tanah dan bangunan yang memberikan keuntungan dan kedudukan sosial ekonomi bagi seseorang ataupun badan. Selanjutnya yaitu yang termasuk objek bumi dan bangunan. Objek bumi dalam pajak bumi dan bangunan yaitu sawah, ladang, kebun, tanah, perkarangan, dan tambang. Objek bangunan dalam pajak bumi dan bangunan yaitu ada rumah tinggal, bangunan usaha, gedung bertingkat, pusat perbelanjaan, pagar mewah, dan kolam renang, serta jalan tol. Dasar hukum pajak bumi dan bangunan. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 terkait pajak bumi dan bangunan yang mengatur semua tentang pungutan atas pajak bumi dan bangunan. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah. Pemerintah kabupaten atau pemerintah kota memiliki wewenang dalam melakukan pemungutan atas pajak bumi dan bangunan di sektor perdesaan dan perkotaan atau PBB P2. Pemerintah atau pusat memiliki wewenang terhadap sektor pertambangan, perhutanan, dan perkebunan atau PBB P3. Dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan. Dasar pengenaan pungutan atas pajak bumi dan bangunan dapat disebut nilai jual objek pajak atau NJOP. Dihitung berdasarkan harga rata-rata atau harga pasar saat melakukan transaksi jual beli dan ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Besarnya NJOP TKP ditetapkan sebesar 12 juta rupiah. Setiap daerah memiliki nilai jual objek pajak atau NJOP yang berbeda-beda dikarenakan adanya pengaruh dari beberapa dasar penetapan untuk objek bumi dan bangunan, yaitu bahan yang digunakan dalam bangunan tersebut, letaknya, rekayasanya, kondisi lingkungan, pemanfaatan, dan peruntukan. Yang terakhir ada tarif pajak bumi dan bangunan. Untuk tarifnya dibagi menjadi dua, yaitu NJOP di bawah 1 miliar dan NJOP di atas 1 miliar. Untuk NJOP di bawah 1 miliar, PBB sama dengan NJOP dikurang NJOP TKP dikali 20% dikali 0,5%, atau PBB sama dengan NJOP dikurang NJOP TKP dibagi 1000. Dan untuk NJOP di atas 1 miliar, PBB sama dengan NJOP dikurang NJOP TKP dikali 40% dikali 0,5%, atau PBB sama dengan NJOP dikurang NJOP TKP dibagi 500. Untuk soal NJOP di bawah 1 miliar. Pak Budi memiliki sebidang tanah 400 meter persegi dan luas bangunan 250 meter persegi dengan harga tanah 500.000 per meter persegi dan harga bangunan 500.000 per meter persegi. Jika NJOP TKP-nya 12 juta, hitunglah PBB terhutang Pak Budi. Jadi, untuk NJOP tanah 400 meter persegi dikali 500 meter persegi sama dengan 200 juta. Dan untuk NJOP bangunan 250 meter persegi dikali 500 meter persegi sama dengan 125 juta rupiah. Jadi nilai total NJOP-nya yaitu 325 juta rupiah. Jadi untuk PBB-nya
325 juta rupiah dikurang 12 juta dibagi 1000. Jadi PBB-nya sama dengan 313.000 rupiah. Dan untuk soal NJOP di atas 1 miliar, contohnya Pak Fajar memiliki sebidang tanah 1000 meter persegi dengan harga tanah 1 juta per meter persegi dan luas bangunan 800 meter persegi dengan harga bangunan 2 juta meter persegi. Jika NJOP TKP-nya 12 juta, hitunglah PBB terhutang Pak Fajar. Jadi, untuk NJOP tanah 1000 meter persegi dikali 1 juta sama dengan 1 miliar rupiah. Dan untuk NJOP bangunan 800 meter persegi dikali 2 juta sama dengan 1 miliar 600 ribu. Dan total nilai NJOP-nya 2 miliar 600 ribu. Untuk nilai PBB-nya 2 miliar 600 ribu dikurang 12 juta dibagi 500 ribu. Jadi PBB terhutang Pak Fajar adalah 5.176.000 rupiah. Baiklah, sekian video yang dapat saya sampaikan mengenai materi PBB. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.